Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema renungan saat ini adalah Tuhan itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua orang laki-laki yang sedang mengadakan perjalanan jauh. Yang satu adalah orang saleh dan yang satunya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan, mereka membawa barang-barang berharga untuk dijual, beserta dengan seekor kuda, seekor ayam jantan, dan sebuah obor. Sepanjang perjalanan, kedua orang tersebut berdiskusi tentang Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Dia selalu merancangkan yang baik bagi kita, kata orang yang saleh. Aku tidak yakin dengan apa yang engkau katakan, dan kita akan melihat apakah Tuhan memang baik selama kita melakukan perjalanan ini, jawab orang yang tidak percaya Tuhan. Menjelang sore hari, tibalah kedua orang tersebut di sebuah desa, dan mereka berharap ada orang yang mau menerima kedatangan mereka. Kedua orang tersebut sudah hampir mendatangi semua rumah di desa itu, tetapi tidak seorang pun yang bersedia menerima mereka. Terpaksa kedua orang itu pergi ke hutan yang tidak jauh dari desa itu. Kau bilang Tuhan itu baik, kata orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, pasti menurut Tuhan bermalam di hutan ini merupakan yang terbaik bagi kita, kata si saleh. Setelah menambatkan kuda, mereka pun memasang tenda. Tidak lama berselang, terdengarlah suara binatang buas di tempat di mana mereka menambatkan kuda. Ternyata seekor singa menerkam kuda mereka. Kedua orang itu pun cepat-cepat menyelamatkan diri dengan memanjat pohon besar di sekitar mereka. Masih beranikah kau mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Kata orang yang tidak percaya Tuhan. Si saleh menjawab, tahukah kau kalau singa itu tidak menerkam kuda, maka ia pasti menerkam kita. Tuhan itu baik. Mereka masih berada di atas pohon ketika hembusan angin yang cukup kencang memadamkan obor mereka. Sedangkan obor itu merupakan satu-satunya penghangat yang mereka miliki di tengah cuaca yang begitu dingin. Kelihatannya kebaikan Tuhan begitu nyata sepanjang malam ini, kata orang yang tidak percaya Tuhan dengan nada yang sinis. Keesokan harinya kedua orang itu kembali masuk ke desa untuk mencari makanan. Melihat keadaan desa yang porak-poranda, mengertilah mereka bahwa tadi malam desa tersebut telah dijarah oleh sekelompok perampok. Telah terbukti bahwa Tuhan memang baik. Jika saja tadi malam kita menginap di desa ini,
maka barang-barang berharga kita pasti ikut dirampok. Dan kalau saja angin tidak memadamkan obor kita, maka perampok-perampok itu pasti bisa melihat barang-barang kita dengan jelas, karena kita memasang tenda tidak jauh dari jalan menuju desa ini, kata si Saleh. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu akhirnya hanya tertunduk malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan pada setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Orang yang percaya kepada Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan pernah menilai Tuhan hanya melalui sepotong kejadian atau peristiwa, tetapi percayalah bahwa Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui banyak perkara. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui setiap peristiwa yang kita alami, supaya kita selalu mensyukuri atas setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami tidak dapat memahami cara Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami melalui banyak perkara. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kepada pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri kami, di dalam setiap keputusan yang diambil, seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka, agar bangsa kami memiliki karakter yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.